di mana kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang sebentar, kehidupan yang sesaat. Kehidupan kita nanti yang hakiki ialah tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan kita yang hakiki nantinya. Maka oleh karena itu, untuk kita nanti meraih kebahagiaan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka modal awalnya yang harus kita lakukan ialah bagaimana saat Allah memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa hidup di dunia ini. Ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita bersama, buat kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, buat kita banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah dan kebaikan yang kita lakukan saat kita hidup di dunia inilah nantinya yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Buah yang akan kita petik nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ialah ibadah yang kita lakukan di dunia ini, amalan-amalan saleh yang kita lakukan di dunia ini. Biarlah mungkin orang berkata kita capek, kita susah, kita payah, tapi yakinlah kesusahan-kesusahan yang kita lakukan dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian yang kita dapatkan saat kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu nanti akan berbuah manis untuk kita semua tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Sesungguhnya kenikmatan itu akan datang setelah kita berpayah-payah terlebih dahulu. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama banyak mengintrospeksi diri kita. Bagaimana saat ini diri kita? Bagaimana ibadah kita saat ini? Bagaimana akhlak dan tingkah laku kita saat ini? Ketika kita merasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih kurang, sholat 5 waktu kita masih belum terjaga, mari yuk kita sama-sama perbaiki itu semua. Mari kita sama-sama perbaiki itu semua. Jangan sampai maaf karena dunia kita dengan glamornya dunia ini melupakan kita akan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat yang harus kita jaga dan kita laksanakan. Jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Sesibuk apapun kita di dunia ini, sesenang apapun kita dengan dunia ini, jangan sampai kita tinggalkan yang namanya salat. Sekali lagi, sholat ini sekali lagi harus selalu kita jaga dan kita perhatikan benar-benar. Karena memang dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita kembali kepada Allah ialah salat kita. Bagaimana salat kita saat kita hidup di dunia? Maka oleh karena itu malu rasanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika banyak sekali kenikmatan yang diberikan kepada kita, tapi kita sebagai hamba manusia belum maksimal dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, belum maksimal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi malu rasanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya selain ibadah sholat yang harus kita jaga, bagaimana kita pun harus selalu menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Akhlak dan tingkah laku kita ini amat sangat juga penting bagi kita, dan insya Allah ini juga bisa menentukan mau kemana kita nanti. Apakah tatkala kita nanti dikubur mendapatkan kebahagiaan nikmat kubur, ataukah malah sebaliknya kita mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita kembali kepada Allah, apakah kita nanti akan ditempatkan di surganya Allah, ataukah malah sebaliknya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menentukan ialah bagaimana akhlak tingkah laku kita kepada sesama manusia. Ketika orang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tapi akhlaknya, tingkah lakunya dengan keluarga tidak bagus, dengan tetangga tidak baik, maka ini juga takut kita sekali lagi kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan tidak akan memberikan kebahagiaan buat kita semua.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat," kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Amanu, beriman kepada Allah dibuktikan dengan apa? Salatnya terjaga, salatnya dijaga. Amanu wa 'amilus shalihat, dan juga melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Anna lahum jannat, kata Allah, bagi mereka akan aku siapkan surga, kebahagiaan. Subhanallah. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tadi kami katakan di awal, paling tidak ada dua yang harus selalu kita jaga. Bagaimana sekali lagi kita menjaga ibadah kita dengan sholat kita, dan juga menjaga akhlak, tingkah laku kita kepada sesama manusia. Jangan sampai, maaf sekali lagi, tingkah laku kita, akhlak kita kepada tetangga, kepada teman terkadang masih gelak pilih-pilih, masih galak melihat, oh ini kaya, oh ini miskin, yang kaya hadir, yang tidak, maaf, yang miskin dijauhi. Jangan. Semuanya kita sama di mata Allah Subhanahu wa taala, karena yang membedakan kita hanya ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum innallahi atqakum, sama semuanya. Maka oleh karena itu sekali lagi harus selalu kita perhatikan diri kita. Jikalau ibadah tadi kami katakan di awal salat kita bagus, jangan sampai akhlak kita, tingkah laku kita merusak ibadah yang sudah kita lakukan. Subhanallah. Tentunya kita takut akan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita banyak mengintrospeksi diri kita, kita banyak memuhasabai diri kita, dan ketika banyak kekurangan-kekurangan yang belum kita lakukan dalam hal ibadah, yang belum kita lakukan dalam hal kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, mari yuk kita sama-sama perbaiki itu semua. Jangan takut apa yang kita lakukan tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik. Insyaallah kebaikan akan kita dapatkan. Ketika kita banyak melakukan keburukan, zalim kita, lalai kita dari menjalankan perintah Allah, maka na'udzubillah, kita pun akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada kita semua hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang akan Allah berikan kepada kita. Hidup dunianya bagus, hidup tatkala kita nanti kembali kepada Allah pun akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma itu saja, walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah pun akan memberikan ganjaran, balasan melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ini fasilitas yang sudah Allah siapkan buat kita, jalan yang sudah Allah berikan buat kita agar kita semua mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Maka oleh karena itu sekali lagi, ketika kita merasa masih kurang ibadah kita, amalan-amalan soleh kita, mari yuk kita sama-sama perbaiki. Semoga kita berdoa bersama, insya Allah kita dan keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam kita menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawati